Shalom Elevate, puji nama Tuhan. Dimanapun kau berada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji, menjemah nama Tuhan siang hari ini. Apapun yang kami persembahkan Tuhan, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Alam semesta.
tinggikan, yang kami sembah. Di tempat yang maha tinggi Engkau bertata di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami mau persembahkan hidup kami, persembahkan pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, boleh nyata ada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, sungguh nyata hadirat-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami siap memuji, meninggikan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya, bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, boleh kembali berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Yes, Kau yang terindah Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan riang. Bersama kita katakan, kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami bukan. Kali katakan, kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita terbimbangkan tak lenyap. Sumber suka yang abadi di sinamu. Kau yang memberi, Kau yang menyimpan, Kau memberi, Kau mengampuni, melimpahkan rahmat-Nya. Terima kasih Tuhan, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikku, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Yes. Kita bertepuk tangan bersama-sama, bersuka cita di hadapan-Nya. Haleluya. Kita katakan kabut dosa, kabut dosa dan derita kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi di sinamu menyerah. Sumber suka yang abadi di sinamu sumber suka yang abadi di sinamu menyerah. Haleluya. Tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dialah Tuhan Yesus yang layak kita tinggikan. Nama-Mu yang kami puji.
Haleluya. Biar Engkau yang boleh menegur setiap kami. Engkau yang menggores setiap jiwa kami Tuhan. Dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan mereda, gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung. Desah bisikanku, Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Coba kita semua boleh bangkit berdiri, kita katakan, kemarau hidupku, kemarau hidupku tak akan mereda, gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung. Desah bisikanku, Yesus kami cintakan, aku cinta padamu, dan kami mau melabuhkan rindu. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita
kita dan abadi. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih jika di siang menjelang sore ini Engkau boleh mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Bapa, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah puji-pujian di awal dari ibadah ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini semuanya hanya untuk menggambarkan isi hati-Mu saja. Dan semuanya berasal dari hati-Mu saja. Karena segala kemuliaan hanya milik-Mu di muka bumi ini. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Elevate, saudara-saudari, brother and sister semuanya. Bertemu kembali kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai berhala, idol. Mungkin dari saudara-saudari sekalian, brother and sister mungkin bertanya, kalau berhala mah saya sudah tahu Pak. Itu mah dari TK saya udah tahu gitu ya, berhala gitu. Itu kan yang patung gitu ya. Iya, tapi yang kali ini saya tidak berbicara mengenai berhala yang bentuknya patung. Oke? Kita buka dulu Alkitab kita. Kita buka dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan di sini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kemudian kita buka lagi di perjanjian baru mengenai yang ada hubungannya dengan berhala ini. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pada satu ketika itu di zaman lalu lah gitu ya. Itu ada suku primitif di hutan Amazon gitu ya. Suku primitif ini selalu kemana-mana menggunakan ikat pinggang. Sebenarnya bukan ikat pinggang, kain gitu ya. Di dalam kainnya itu ada kantong. Nah, di kantong kain yang dililitkan di pinggangnya itu terdapat sebuah patung kecil dari tembaga. Yang selalu dia bawa kemana-mana, ditaruh di kantong yang melilit di pinggangnya. Ketika dia sedang sibuk atau teramat sibuk dengan kegiatannya sehari-hari, maka patung yang ada di dalam kantong kain itu akan tetap di sana. Ya kan? Nah, di sini patung tembaga kecil itu yang ada di kantongnya, dia diam aja di situ gitu ya. Dan tidak pernah diutak-atik sama suku primitif ini. Ya kan? Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Jimat itu menggelantung begitu saja di kantong kain yang melilit di pinggangnya. Tanpa pernah disentuhnya. Kenapa? Karena segala sesuatunya sedang berjalan dengan baik. Jadi dia tidak pernah utik-utik itu jimatnya. Oke? Tapi ketika ada sesuatu hebat atau ya sebut saja kejadian yang tidak diharapkan terjadi, baru jimat itu dikeluarkan dari kantong kainnya itu. Kemudian diusap-usapnya, dimandikannya,
sampai mengkilap lagi. Oke? Begitu mengkilap gitu ya, bersinar, ditaruhnya jimat itu di tempat yang agak tinggi. Kemudian dia sembah sujud sama patung kecil dari tembaga itu sambil melantunkan doa-doa yang seperti mantra hafalan. Dan itu dilakukan sampai dia merasa puas, sampai dia merasa yakin jimatnya ini yang dia sembah akan mendengarkan doanya. Kemudian dia taruh lagi. Dia taruh lagi ke dalam kantong kain yang melilit di pinggangnya. Keinginan yang dia sampaikan kepada jimat itu apa misalnya? Misalnya, jika ada sebuah bencana terjadi, dia berdoa kepada jimat itu supaya bencana itu segera berlalu. Atau jika ada pandemi penyakit yang sedang menyerang daerah dia berdoa minta sama jimatnya agar pandemi penyakitnya itu segera berlalu. Seperti halnya kita sekarang sedang pandemi COVID-19, ya seperti itulah. Dia minta kepada jimat yang dia sembah itu agar cepat berlalu. Nah, setelah saya berdoa, setelah doanya sudah dirasakan cukup gitu ya, disimpan lagi itu patung tembaga kecil, dimasukkan lagi ke dalam kantong kainnya gitu ya. Dan diam di situ. Bisa berhari-hari lagi, bisa berminggu-minggu lagi, bisa berbulan-bulan lagi, diam dia di situ. Diam di situ. Sampai ada satu kasus atau peristiwa yang hebat lagi, dikeluarkan jimatnya. Sama, dicuci lagi, diusap-usap ya, dipoles-poles gitu ya, sampai mengkilap lagi, ditaruh di tempat yang tinggi, dia berdoa lagi. Ritualnya sama, dengan doa yang sudah dihafalkan sebagai mantra. Ya kan? Jadi begitu ada kesulitan besar yang dia tidak bisa hadapi, dia keluarkan jimatnya. Dia berdoa lagi kepada jimatnya, ditaruh tempat yang agak tinggi begitu ya. Nah, demikianlah berulang-ulang. Jadi jimatnya itu baru dikeluarkan ketika dia menghadapi masalah besar dan ingin pertolongan dari jimatnya itu. Ini jelas adalah praktek penyembahan suku primitif di hutan Amazon sana. Sekarang kita sudah zaman modern. Ya, kalau orang yang beragama sih pasti tidak melakukan hal seperti itu. Iyalah. Apalagi di agama kita melarang tadi kan kita sudah baca. Jangan membuat patung dan menyembah bla 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 tadi gitu kan. Pastilah orang Kristen tidak ada yang melakukan hal yang seperti itu. Bikin patung kecil, taruh di kantong kain yang melilit di pinggang kayak jimat begitu ya. Pasti nggak ada. Pasti tidak ada. Dan kalau masih ada orang beragama yang melakukan itu, dia diketawain. Lah katanya lo orang beragama, tapi kok masih pakai jimat-jimat gitu, ya. Nah, jadi masalahnya orang beragama sekarang pasti tidak pakai atau menyembah berhala yang berbentuk fisik tadi. Seperti suku primitif di hutan Amazon itu yang di pedalaman. Tetapi tanpa disadari, banyak dari kita orang-orang beragama, bahkan orang-orang yang menganggap dirinya suci, bahkan yang sudah jadi pendeta, masih nyembah berhala tanpa dia sadari. Ah, Bapak bisa aja ngarang-ngarang. Sebentar saya buktikan. Bentar, buktikan. Nah, kita sudah tidak lagi menyembah berhala yang bentuknya fisik seperti itu. Pastilah. Kalau masih ada yang mendingan gak usah ibadah sini lagi gitu ya. Pasti gak ada lah, saya yakin gak ada. Ya. Nah, tapi masalahnya juga ada yang terjebak gitu ya. Mohon maaf, saya pernah tahu ada pendeta yang misinya adalah menghancurkan barang-barang tumpas gitu. Ya, pokoknya kalau di rumah kita ada kaos yang ada gambar naga, suruh bakar. Kalau ada patung ukiran dari Bali yang agak nyeleneh gitu ya, wah itu ada setannya, hancurkan, bakar gitu. Dia pikir dengan menghancurkan barang-barang tumpas itu, kita sudah terbebas dari berhala. Padahal
ketika diminta barang-barang tumpasnya itu dijual di belakang gitu. Ya kan? Dia sengaja minta mana yang ada patung naga, patung-patung yang aneh-aneh. Sini, sudah nggak boleh lagi. Nanti saya hancurkan di rumah. Padahal dia nggak hancurkan, dijual ke toko antik. Nah, di sini juga persepsi yang salah mengenai berhala itu. Jadi bukan berarti kalau barang-barang seni gitu ya. Ya apalagi yang barang yang dibikin ya begitu aja, bukan pakai ritual gitu ya. Ya itu barang hiasan, nggak ada salahnya gitu. Dan kita pun tidak menyembah kepada patung-patung buatan pengrajin gitu. Jadi bukan dengan menghancurkan barang-barang yang dikategorikan barang tumpas itu, kita sudah tidak menyembah berhala. Bukan itu. Jadi kita tidak terbebas dari berhala atau penyembahan berhala dengan menghancurkan barang-barang yang dikategorikan barang-barang tumpas tadi. Bukan. Nah, jadi apa dong yang dikategorikan penyembahan berhala bagi orang-orang Kristen? Karena ada. Nah, penyembahan berhala di dalam orang-orang Kristen muncul dalam bentuk lain tanpa dia sadari. Apa itu? Pastinya bukan tadi mengeluarkan patung kecil dari kantong kain yang melilit di pinggang gitu ya, dibersihkan, dimandikan, dipoles, kemudian ditaruh di tempat yang agak tinggi terus disembah. Bukan itu. Bukan. Jadi apa dong? Penyembahan berhala di dalam lingkungan orang Kristen. Yaitu kita mengeluarkan Allah kita di saat-saat kita juga mendapatkan kesulitan, baru kita keluarkan Allah kita. Dalam keadaan kita tidak ada masalah, Allah kita seperti nggak ada. Seperti ada di dalam kantong kain itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia ada di dalam. Nggak kita sapa-sapa. Ya memang kita berdoa. Mungkin kita tetap baca Alkitab, tapi dia tidak kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru ketika kita mengalami masalah besar, Allah kita itu baru kita keluarkan dari kantong kain itu. Kita berdoa. Jadi Allah kita itu kita pakai sebagai jimat. Untuk meluputkan kita, menghindarkan kita dari masalah. Apa bedanya sama patung tembaga tadi? Enggak bedanya, caranya aja yang berbeda. Tapi cara memperlakukannya sama seperti memperlakukan berhala yang tadi, patung tembaga itu. Di suku primitif Amazon. Nah, orang suku primitif itu memperlakukan ilahnya, yaitu tadi patung kecil yang dari tembaga itu, sebagai milik pribadinya yang dimasukkan dan dikeluarkan kapan saja sesuai keinginan hatinya. Catat, dia memperlakukan ilahnya atau berhalanya itu kan ilahnya ya, dimasukkan dan dikeluarkan dari kantongnya sesuka hatinya. Kapan dia mau, dia keluarin tuh. Kapan dia nggak perlu, dia masukin ke kantong lagi. Dia bawa-bawa kemana-mana. Sama kayak kita kan, kita bawa-bawa Tuhan, shalom, puji Tuhan. Seakan-akan kalau kita sudah ngomong shalom, puji Tuhan, ini orang Kristen baik nih. Mohon maaf ya kepada saudara-saudara yang sering ngomong shalom, nggak salah. Cuman karena saya punya pengalaman berkali-kali ketemu orang Kristen yang shalom, puji Tuhan gitu ya. Tetapi dalam sehari-harinya dia tidak shalom dan dia tidak puji Tuhan gitu ya. Coba perhatikan saya jarang ngucapin shalom, puji Tuhan gitu. Karena seakan-akan barang itu, ucapan itu sesuatu yang sakral buat saya gitu. Saya nggak ngobrol. Sekali lagi mohon maaf ya, bukan berarti kepada saudara-saudari yang sering mengucapkan shalom atau puji Tuhan salah, bukan. Tetapi selayaknya saudara-saudari, brother and sister yang misalnya setiap hari sering bilang shalom, puji Tuhan. Praktekkan juga dong. Bukan hanya ucapan. Nah kadang-kadang kita cuman kamuflase gitu. Nah ini dia. Nah jadi kadang kita kebanyakan orang Kristen secara tanpa sadar melakukan
hal yang dilakukan oleh suku primitif di pedalaman Amazon itu. Caranya aja beda. Dia keluarin patung tembaga kecil, kita enggak. Tapi dengan cara yang tadi, Allah kita itu kita perlakuan seenak kita. Nah, jadi kembali lagi. Apa bedanya kalau begitu? Bedanya begini. Allah kita itu kita ciptakan seakan-akan sesuai dengan gambar kita. Kan sebenarnya kita diciptakan sesuai gambar Allah. Tapi kita balik di dalam memperlakukan Allah. Allah itu kita perlakukan seperti seakan-akan dia ciptaan gambaran kita. Kita perlakukan Allah sesuai konsep kita, bukan konsepnya Tuhan. Harusnya kita melayani dia, kita bikin dia melayani kita. Betul atau betul? Benar atau benar? Begitu, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Betapa kurang ajarnya kita sebagai orang Kristen yang memperlakukan Tuhan seperti itu. Caranya aja beda, yang satu ada barang fisik, ini enggak, sikap kita. Jadi jelas bahwa kita sebagai orang-orang modern, terutama kita yang beragama Kristen, tidak lagi membawa patung tembaga di dalam kantong kain yang kita lilitkan di pinggang kita, bukan. Tapi kita sering memperlakukan Allah kita itu layaknya seperti berhala yang dimiliki oleh suku primitif itu. Yang kita masukkan dan kita keluarkan seenak kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi apa bedanya? Nggak beda sebenarnya. Nah, jadi tanpa disadari, tidak sedikit orang Kristen yang menyimpan Allah itu di tempat tertentu. Di mana? Di tanda kutip kantongnya. Betul, dia taruh di kantongnya. Yang didiamkan saja gitu ya. Yang baru dikeluarkan kalau dia ada keperluan, ada kebutuhan. Allahnya itu tidak dibiarkan hadir dalam kehidupannya sehari-hari. Kehidupannya sehari-hari yang tampil ya dia. Allahnya baru ditampilkan kalau ada masalah, baru dikeluarkan. Dalam keadaan sehari-hari, dalam keadaan normal, dia sendiri yang tampil. Allahnya tidak ditampilkan. Contoh apa? Di rumah, Allah kita itu keluarga kita. Di kantor, Allah kita itu bos. Kalau di bisnis, Allah kita itu relasi kita. Ya bukannya salah gitu ya, mengasihi keluarga, bukan. Atau bukannya salah juga kita menghormati bos gitu ya. Tapi bukan mentang-mentang dia bos kita hormati, teman sendiri kita nggak hormati. Bukan begitu. Relasi bisnis iya layak, pasti kita hormati. Tapi bukannya berlebihan seakan-akan dia jadi Tuhan kita. Nah di sini yang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tanpa sadar justru sering terjebak mempraktekkan berhala. Baru dengar kan? Nah kemudian jadi yang tadi saya katakan, apa bedanya? Gak ada, cuman caranya aja beda. Yang satu mengeluarkan patung kecil gitu ya, tembaga yang bentuknya fisik. Satu lagi bukan yang patung tembaga. Nah, saya teringat pengalaman hidup seorang pencipta lagu Amazing Grace. John Newton. John Newton. Awalnya John Newton itu adalah seorang nakhoda kapal. Nakhoda kapal yang sering mengangkut budak-budak kulit hitam dari Afrika ya untuk dijual. Nah, budak-budak yang berkulit hitam dari Afrika itu dalam perjalanan itu ditaruh di ruang bawah kapal. Kalau rumah tuh ruang bawah tanah lah gitu ngomong, tapi kalau kapal tuh ruang bawah gitu ya. Diborgol. Nah, John Newton ini, si nakhoda ini, orang lihat sebagai orang suci gitu ya, orang saleh. Kenapa? Selama perjalanan, seminggu 2 kali dia pasti memimpin ibadah, memberitakan kabar kasih. Jadi sepanjang perjalanan si John Newton ini sering berkhotbah begitu, memberitakan kabar baik ya kepada seluruh awak kapal. Seminggu 2 kali.
Tapi pada saat yang sama, itu banyak budak-budak berkulit hitam yang ada di ruang bawah kapal. Yang diperlakukan lebih buruk dari binatang. Kan lucu, di satu sisi dia seminggu 2 kali khotbah, pada saat yang sama dia gak peduli itu dengan nasib-nasib budak berkulit hitam dari Afrika. Yang diperlakukan lebih buruk dari binatang. Kok bisa? Ya begitu memang. Nggak heran. Di zaman modern juga ada yang begitu. Seminggu bahkan dia lebih dari John Newton. Nah sekarang mungkin kebetulan lagi pandemi gitu ya. Kalau lagi nggak pandemi, ada beberapa pendeta yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Panggilan terus. Fellowship di rumah si A, si B gitu ya. Kalau minggu pasti naik mimbar. Bisa 3 kali, 4 kali, bisa 5 kali. Ya saya bukan menghakimi gitu ya. Karena saya sudah lihat beberapa contohnya gitu. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari ya. Ada orang yang ini dia gak peduli. Dia gak peduli. Sama kayak John Newton gitu. Sampai satu ketika kapal yang dinakodai oleh John Newton ini dihajar oleh ombak besar. Hampir hancur. Sejak kejadian itu, matanya John Newton dibukakan. Dia baru sadar bahwa ternyata selama ini dia yang merasa dirinya sudah suci, sudah saleh, ternyata belum cukup. Karena dia pada saat yang sama tidak memperlakukan sesamanya manusia seperti halnya Tuhan memperlakukan sesama. Mana buktinya kamu orang Kristen? Bahkan kamu jual beli budak gitu kan. Padahal dia suci gitu ya. Nah akhirnya dia bertobat. Dia bertobat jadi pendeta. Dan ciptakan itu lagu Amazing Grace. Seperti tadi yang saya sudah contohkan. Saya sering ketemu beberapa pengusaha Kristen gitu ya. Yang tadi kalau setiap ketemu shalom, puji Tuhan. Sekali lagi mohon maaf, saya bukannya bilang salah kalau orang yang sering bilang shalom atau puji Tuhan gitu ya. Kalau itu memang dari hati yang tulus, monggo. Tapi saya saking sudah seringnya, saya bisa membedakan orang yang bilang shalom puji Tuhan itu sungguh-sungguh atau yang cuman di mulut loh. Ya kan? Supaya kelihatan lo suci gitu ya. Ya gitulah. Tapi pada saat yang sama, saya tahu dia sering bisnisnya curang. Menindas orang. Tapi kalau ketemu orang shalom bro, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Astaga. Tapi pada saat yang sama ya, dia memperlakukan orang bahkan karyawannya ditindas. Bisnis curang. Nah ini ya berhala yang lain lagi gitu. Nah jadi di sini seperti yang Tuhan minta tadi di Matius 22 ayat 37 kita baca lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap, segenap, segenap. Bukan sebagian, sebagian, sebagian. Jadi kita diminta Tuhan untuk mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi gak cukup kalau kasih Tuhan cuma 99% dari hidup kita. Harus segenap 100%. Iya sih gak mudah, saya ngomongnya aja gampang gitu ya. Saya pun kadang-kadang praktek juga masing suka bolong. Tapi Tuhan tuntut segenap. Kan ayatnya bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Enggak cukup cuma 99%, yang 1% kita umpetin demi kesenangan kita. Nah, kita mungkin kalau sering baca Alkitab kita tahu bahwa dalam pelayanan Yesus, dia pernah bertemu dengan seorang pemuda yang kaya. Di Alkitab juga disebutkan dia juga pemimpin gitu ya. Jadi kemungkinan besar pemuda ini dilahirkan dari keluarga yang terpandang, kaya raya. Ya, dia bertanya kepada Yesus begini kira-kira, apa yang harus dia lakukan atau dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang apa? Jual segala hartamu, bagikan kepada orang miskin. Kan begitu?
Nah, pada waktu sesi diskusi gitu sama Tuhan Yesus, pemuda ini seakan-akan mengatakan bahwa dia sudah menuruti semua perintah Allah. Kira-kira gitu kan? Sejak masa muda katanya. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak pernah menjadi saksi dusta, tidak pernah mengurangi hak orang lain, dan juga menghormati ayah dan ibunya. Semuanya sudah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tapi masih ada lagi satu. Jualah segala milikmu. Nah, hati-hati dengan ayat ini. Ini bukan berarti kita sebagai orang Kristen jual tuh semua harta kita, bagikan ke orang miskin, dan besok kita makan apa nggak tahu. Bukan begitu juga. Di sini maksudnya Tuhan adalah, Tuhan nggak mau ada kemelekatan atas keindahan dunia gitu. Itu harus dilepaskan. Jadi sebenarnya diskusi Tuhan dengan pemuda yang kaya raya itu, pada saat itu Tuhan minta dia melepaskan berhala terakhirnya. Berhala terakhir dari orang ini yang mengaku suci gitu ya, sudah mengikuti semua perintah Allah, masih ada yang kurang satu. Lepaskan segala hak milikmu, jual kepada orang miskin. Diminta untuk tidak melekat kepada keindahan dunia. Nah di sini Tuhan melihat masih ada satu berhala. Masih ada satu berhala di dalam diri pemuda itu, dan itu yang diminta untuk dilepaskan. Tetapi akhirnya apa pemuda itu? Dia merasa berat sekali dan ya dia pergi gitu saja. Dan dia tidak kembali lagi kepada Yesus gitu ya. Dan makanya Tuhan bilang, makanya sulit gitu ya orang kaya masuk surga. Bukan berarti orang kaya nggak bisa masuk surga. Sulit karena kebanyakan kalau orang yang banyak duit, hatinya itu melekat di hartanya. Nah itu berhala yang mungkin saya belum pernah lakukan survei. Kalau Tuhan Yesus aja sudah bilang begitu, saya yakin juga itu paling susah itu. Paling susah. Itu berhala terakhir yang paling susah untuk dilepaskan gitu ya. Ya kan? Kita kalau ada orang yang lagi susah gitu ya, dan benar-benar susah, ya kecuali orangnya sudah susah nggak tahu diri gitu ya, udah dibantu dia minta lagi dibantu dan dia nggak mau usaha, ya udahlah nggak usah ditolong lah gitu. Langsung aja saya ngomong terus terang. Tapi kalau orang yang benar-benar susah gitu ya, apa yang kita bisa tolong ya kita tolong gitu. Nah di sini Tuhan mau kita jadi alatnya gitu, ya kan? Bukan Tuhan yang jadi alat kita. Keadaan sulit baru kita keluarkan Tuhan. Kita minta Tuhan berperang ganti kita gitu ya. Ayat-ayat Alkitab dikeluarin semuanya gitu. Bukan itu, kalau begitu caranya Anda nggak beda dengan yang tadi suku primitif di pedalaman Amazon yang memperlakukan ilahnya itu seenak-enaknya, keluar masuk kantongnya. Nah, jadi banyak orang Kristen yang tidak efektif karena dia hanya memberikan tidak genap 100%. Dia hanya memberikan 99% dari kehidupannya kepada Tuhan. Dia masih berpegang erat kepada 1% yang masih memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Nah Tuhan mau kita melepaskan semua berhala yang masih mengikat kita. Malah jangan memperlakukan Tuhan sebagai berhala. Apa yang masih mengikat kita? Itu yang Tuhan minta kita lepaskan. Kalau perlu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya kan? Untuk apa? Untuk orang-orang yang memang perlu kita kasihi, orang-orang yang perlu kita layani. Saya mungkin kalau berbicara nanti takutnya dianggap mempromosikan diri, tapi anyway saya ceritakan juga gitu ya. Jadi begini, jemaat ini kebetulan bukan jemaat Pluit, tapi jemaat Rehobot. Tapi dia minta tolongnya ke saya. Saya bingung juga gitu. Harusnya kan dia minta ke Rehobot yang bukan Pluit gitu kan. Tapi mungkin dia lebih kenal saya, dia minta tolong saya. Dia bilang begini, Pak, saya berbuat kesalahan. Apa? Saya pakai uang kantor sekian puluh juta. Terus kalau hari ini saya nggak lunasi, saya langsung dikirim ke kantor polisi. Saya bilang kalau kamu memang dilaporkan ke polisi, ya kamu jalani aja, BAP aja nggak apa-apa. Nggak mungkin malam ini kamu langsung ditahan. Saya bilang. Tapi saya mau ditahan Pak malam ini, nggak mungkin, nggak bisa, harus di BAP dulu. Jadi intinya dia
di bluffing gitu lah ya sama bosnya. Saya bilang, oke lah, saya datang ke kantornya. Malam-malam itu saya datang ke kantornya, dia mau disekap di gudang sama kantornya. Singkat cerita, saya ribut gitu sama bosnya. Saya bilang, you sekap, kasih saya waktu 5 menit, saya akan kembali lagi, saya akan bebaskan anak ini. Ya kita bluffing juga lah ya, dia bluffing, kita bluffing juga gitu ya. Tapi sebenarnya saya juga sudah siap kalau sampai anak itu sampai disekap, dia salah. Dia kena pasal penyekapan. Dan saya sudah tahu dia salah. Saya bilang saya bicara sama orang hukum lu deh. Ya. Singkat cerita akhirnya malam itu anak itu boleh pulang. Tapi saya yang jamin. Saya lapor sama Pak RS, saya diomelin. Kamu gila. Kamu jamin kalau anak itu kabur gimana? Saya baru mikir, iya juga ya. Kalau anak itu kabur saya yang harus lunasi itu. Tapi saya punya feeling enggak lah Pak. Saya nggak yakin anak ini bakal kabur gitu ya. Saya bisa cari lah. Ya sudahlah. Semoga cepat selesai. Singkat cerita saya bikin sederhana aja. Akhirnya saya bisa mempertemukan orang yang mau beli tanah anak ini kepada teman orang gereja juga, pejabat juga. Pejabat gereja lah. Akhirnya dibeli, akhirnya dilunasi lah. Nah sebenarnya kalau mau nyaman saya malam-malam itu kan nggak usah gitu ya. Ke kantor dari anak itu ribut gitu ya sama bosnya gitu. Tapi saya lihat memang anak ini salah. Memang salah, dia harus ganti uangnya. Tapi bukan diperlakukan seperti itu. Malah saya sarankan kepada bosnya, bos lu lapor aja BAP malam ini. Nanti biar polisi terbitkan surat panggilan. Jangan malam ini you sekap di gudang. Ya saya ngerti lah biar gimana hukum gitu ya. Nah poin saya adalah, sebenarnya kalau malam-malam itu kan enaknya saya tidur gitu ya. Dan itu bukan jemaat fluid. Jemaat Rehoboth lain gitu. Tapi dia minta tolong sama saya. Masa saya bilang begini, lu minta sama pendeta, lu sana. Gua kan di fluid gitu kan. Tapi enggak. Saya tetap lakukan. Karena saya melihat kalau ada orang yang sudah terus terang melakukan kesalahan, minta pertolongan. Ya kalau kita bisa ya kita tolong. Nah kembali lagi. Jadi poinnya adalah kita harus dalam setiap kehidupan kita, apapun itu, meskipun itu membuat kita tidak dalam comfort zone gitu ya, bahkan bisa menjadi resiko buat kita. Tapi selama itu kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, disitulah kita menempatkan Tuhan pada posisinya. Oke, jadi bagi Anda yang merasa, Pak saya orang Kristen tapi kehidupan saya sepertinya kurang efektif gitu ya. Coba temukan masih ada berhala apa lagi yang masih tinggal di dalam Anda. Kalau Anda serius menggumuli hal itu, masih nggak ada berhala apa lagi nih yang ada di dalam diri saya. Saya yakin Roh Kudus pasti juga akan membantu Anda menemukannya dan Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan atas apa yang mungkin masih Anda jalani sebagai tanda kutip tadi penyembahan berhala tanpa Anda sadari. Jadi demikian saja sharing saya pada kali ini mengenai berhala atau idol yang mungkin tanpa kita sadari masih kita praktekkan secara tidak sadar. Biarlah firman ini boleh saudara-saudari, brother and sister bawa pulang dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bapa kami mau sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, tidak lagi hanya 99% kehidupan kami berikan kepada Tuhan, tapi kami mau segenap hidup kami, segenap jiwa, hati, dan akal budi kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menemukan berhala-berhala yang mungkin masih ada dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang Kristen. Kami yakin bila kami mendengarkan firman-Mu dan kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami, Roh Kudus pasti akan memberikan kami kekuatan.
Karena diberkatilah mereka yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sebentar lagi kita akan berpisah satu sama yang lainnya. Kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap berlangsung mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.